Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Dr. Andes Muhammad Saleh MPD dan dosen mitra mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Asri Ismail SPD MPD dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mengenai problematika bahasa Indonesia yang kurang diminati oleh peserta didik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan Manan, nomor induk mahasiswa 230207202012, program studi D4 Tata Boga Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia secara historis sangat tradisional, berdasarkan prinsip-prinsip hafalan dari dan selaras dengan teori perhatian selektif yang mempengaruhi siswa secara individu. Bahasa Indonesia secara historis sangat tradisional berdasarkan prinsip-prinsip hafalan dalam selaras dan teori perhatian selektif yang mempengaruhi siswa secara individu. Selain itu, pengajaran bahasa Indonesia di sekolah tidak membantu kemahiran siswa dalam berbahasa, khususnya dalam berbahasa, menulis, membaca Indonesia. Dengan pola demikian, siswa belajar bahasa Indonesia dalam mata pelajaran akademis lainnya seperti fisika dan banyak ilmu sosial lainnya merupakan hasil dari metode pengajaran bahasa Indonesia kurang yang berhasil mengembangkan kemahiran dan kreativitas siswa dalam berbahasa. Selanjutnya, solusi pendidik terhadap karakter peserta didik. Solusi alternatif untuk mengatasi kekhawatiran siswa terhadap isi mata pelajaran bahasa Indonesia adalah dengan terlebih dahulu menerapkan metode diskusi atau latihan bermain peran yang mempersiapkan siswa memasuki kelas. Saya dapat memberikan bantuan kepada anggota didik lainnya dalam mencari artikel atau buku perpustakaan yang sesuai dengan materi kuliah. Metode ini dapat membantu siswa mengenali gaya belajar mereka sendiri dan mencegah mereka membuang terlalu banyak waktu belajar. Praktik tidak sebatas dilakukan pada saat proses pengajaran. Sebenarnya bahkan akan lebih efektif jika dilakukan di luar jam pengajaran yang dijadwalkan. Peserta sebagai didik menjadi biasa. Selanjutnya, solusi sarana pembelajaran untuk meningkatkan persepsi siswa juga dapat dilakukan dengan melibatkan siswa di luar kelas dengan mengenalkan lingkungan sekitar seperti alam, tumbuhan, pepohonan, semak, kesenian dan kerajinan, dan lain-lain. Lingkungan sekitar sekolah seperti museum, industri, teknologi, dan sebagai beberapa pengganti sarana. Selanjutnya, saya akan membacakan 3 pengganti sarana. Yang pertama, ruang kelas. Ruang kelas sangatlah penting apabila banyak siswa luar yang harus belajar di luar. Sekolah membatasi jumlah siswa karena siswa terlalu banyak dan tidak ada ruang kelas. Ruang kelas tidak cukup luas atau tidak ada ruang kelas yang rusak. Lebih baik jumlah siswa tergantung pada jumlah ruangan agar tidak kelebihan beban, membuat kegiatan belajar menjadi nyaman atau membuat belajar kadang karena malas membersihkan ruangan. Siswa akan lebih semangat. Kedua, perpustakaan. Kegiatan perpustakaan bertujuan untuk membangkitkan minat membaca, memperkenalkan teknologi informasi, melatih kemandirian, akses informasi, serta mengembangkan bakat dan minat pengguna. Perpustakaan mengingat hubungan antara perpustakaan dan pembelajaran di sekolah. Perpustakaan sekolah memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap upaya meningkatkan kegiatan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran.
Ketiga, keberadaan pojok literasi dimaksudkan untuk menyediakan sumber bacaan di luar perpustakaan atau lebih mendorong siswa untuk membaca di sudut terletak di pojokan kelas. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor dan metode pengajaran yang digunakan oleh para ahli bahasa Indonesia yang terdampak serius pada motivasi dalam pembelajaran. Untuk belajar bahasa Indonesia tersebut, bahasa Indonesia digunakan oleh para ahli bahasa Indonesia yang berdampak serius pada motivasi siswa untuk belajar bahasa. Faktornya permasalahan pembelajaran yang dalam diri peserta didik, faktor yang berasal dari lingkungan sekolah meliputi kurangnya fasilitas yang mendukung peserta didik dalam pembelajaran, dan faktor yang berasal dari keluarga meliputi kondisi finansial dan kurangnya motivasi orang tua dalam membimbing anaknya di rumah. Solusi lain untuk mengatasi karakter siswa penderita seleksia dan solusi dari situasi yang dihadapi akibat dari metode pengajaran yang digunakan oleh guru bahasa Indonesia yang berdampak serius pada keinginan siswa untuk belajar bahasa Indonesia tersebut. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.